Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi. Dan sekali lagi saya harus mengatakan bahwa kita selalu berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan yang kita selenggarakan pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari Sabtu malam yang lalu kebetulan saya berkesempatan untuk berdiskusi dengan teman saya, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Diskusinya itu sebenarnya berangkat dari pertanyaan, ada apa di negeri kita tercinta? Tetapi karena saya dan beliau itu masing-masing dari latar belakang keilmuan yang berbeda. Saya itu orang yang belajar ilmu agama, sementara beliau adalah orang yang belajar ilmu sosial dan ilmu politik. Akhirnya diskusi itu menjadi menarik karena saya dan beliau memberi perspektif yang sedikit berbeda. Beliau mengatakan bahwa peristiwa politik itu adalah peristiwa yang mengalir saja, Pak Musin. Dan itu natural sifatnya. Tapi saya katakan tidak ada yang natural. Semua itu penuh dengan rekayasa. Karena semua itu bergantung pada siapa yang ada di balik peristiwa itu. Peristiwa itu adalah sesuatu yang tercipta, bukan tiba-tiba karena tercipta. Tapi ada aktor di balik peristiwa itu yang menciptakan peristiwa itu. Dan pada saat peristiwa itu terjadi, sebenarnya kita harus melihat siapa aktor yang bermain dalam peristiwa itu. Dan seberapa besar peran aktor itu di dalam sebuah permainan, itu yang akan menentukan seperti apa peristiwa itu. Dia tersenyum, ya maksud saya begitu. Artinya natural berdasarkan apa yang menjadi sunnatullah. Jadi aktor di balik sebuah peristiwa itu penting di dalam memahami persoalan politik. Di samping ada space, ada ruang, ada waktu di mana peristiwa itu terjadi. Jadi ada space and time. Dan ada kesempatan itu. Ada chance, ada kesempatan di mana orang itu berbuat dalam ruang dan waktu yang berbeda-beda. Nah, peluang yang tercipta itulah yang kemudian menjadi tantangan aktor-aktor politik itu yang kemudian mereka bermain. Semakin kuat mereka itu memainkan peran, semakin mungkin peristiwa-peristiwa politik akan mereka kendalikan. Dan sejauh mana mereka bisa mengendalikan itu akan sangat bergantung pada momentum-momentum tertentu yang dalam momentum itu mereka sangat kuat pengaruhnya di dalam menentukan peristiwa-peristiwa yang terjadi itu. Kalau dalam dunia sandiwara, ada sutradara di balik panggung sandiwara itu. Dalam dunia pewayangan ada dalang di balik permainan wayang itu. Jadi wayang itu akan sangat bergantung pada siapa dalangnya. Meskipun sebenarnya ada pakem-pakem tertentu yang sudah mengikat pada siapapun dalang itu bermain. Tetapi sekali lagi pakem itu seperti sebuah sistem yang akan bisa berjalan apa adanya kalau
dalangnya itu bermain dengan aturan-aturan yang ada di dalam sistem itu. Tetapi ketika dalang-dalang itu justru mempermainkan sistem itu, ya seperti yang bisa kita lihat. Hukum itu bisa menjadi alat kekuasaan ketika para dalang itu bermain dengan hukum-hukum yang ada itu, sehingga pasal-pasal perundang-undangan itu menjadi sangat lentur untuk ditafsirkan menurut apa yang diinginkan oleh para penguasa. Disitulah kemungkinan terjadi yang kezaliman karena aturan-aturan perundang-undangan itu tidak diberlakukan sebagaimana seharusnya aturan itu berlaku. Jadi ketika aturan itu sudah menjadi sesuatu yang dikuasai dan dimainkan oleh dalang, maka wayang itu akan bisa dimainkan dengan apa yang diinginkan oleh para dalang. Nah, orang yang menonton lalu bingung, loh kok tiba-tiba begitu? Tiba-tiba ada Semar yang berbohong, loh. Tiba-tiba ada Togok yang sangat jujur, loh kaget itu. Padahal kan seharusnya tidak begitu, terbalik itu. Semar itu orang yang lurus, bersikap istiqomah, jujur, penuh dengan sikap amanah. Sementara Togok itu sebaliknya. Itu dua tokoh pewayangan dalam dunia pewayangan. Kalau kita bicara tentang wayang, maka Semar dan Togok itu dua tokoh yang berbeda. Semar itu tokoh protagonis, Togok itu tokoh antagonis itu. Yang mereka itu sebenarnya bermain sebagai penasihat-penasihat itu. Dan bahkan dikatakan mereka itu seharusnya menjadi penasihat spiritual yang pada saatnya dimainkan oleh Semar berdasarkan sistem yang berlaku. Sunnatullahnya dijalani oleh Semar. Ya, sehingga Semar itu menjadi orang yang taat pada aturan. Sementara Togok itu mengalir berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi sehingga aturan itu bisa dimainkan dengan apapun caranya. Yang penting Bapak senang. Para jamaah yang dirahmati Allah, tokoh-tokoh antagonis dalam dunia perang itu juga bisa kita lihat. Kalau kita bicara tentang perseteruan antara Gathotkaca dan beberapa tokoh antagonis di kalangan Kurawa, maka kita akan melihat bagaimana seorang Gathotkaca itu betul-betul membela kebenaran. Dan pada saat kita bicara tentang peperangan antara Werkudara dan Sengkuni, kita bisa melihat siapa yang bermain di balik kedua tokoh itu. Ya. Dan kemudian Werkudara itu menang karena membela kebenaran, karena bukan hanya karena kebenarannya itu yang menjadikan dia menang, tetapi ada orang di balik Werkudara yang bermain untuk memberikan petuah-petuah, nasihat-nasihat dan arahan agar Werkudara itu bisa melawan Sengkuni dengan strategi yang tepat. Sehingga pada saat yang tepat Werkudara itu bisa membunuh Sengkuni dengan cara yang tepat, karena Sengkuni itu hanya bisa dibunuh dengan cara itu. Sementara di balik Sengkuni itu ada tokoh-tokoh antagonis yang bermain dengan curang, dan ternyata kebatilan itu selalu akan kalah oleh kebenaran yang betul-betul dimainkan oleh tokoh-tokoh yang di samping cerdas, dia juga bijak. Maka ada gium yang kemudian dikembangkan, yang ini berasal dari kata-kata atau rangkaian kalimat yang menurut para ulama itu berasal dari Ali bin Abi Thalib. Al-haqqu bila nidham yaghlibul batil bin nidham. Kebenaran seperti apapun yang tidak termanage itu bisa dikalahkan oleh kebatilan yang termanage. Jadi kalau orang-orang yang salah itu punya strategi yang tepat untuk bermain di dalam perseteruan, dalam pertandingan, dalam kompetisi, dia bisa menang dengan cara apapun, karena dia betul-betul tahu bagaimana cara bermain. Sementara kebenaran yang dimainkan oleh orang-orang yang tidak tahu bagaimana membangun strategi perjuangan, itu akan dikalahkan oleh kebatilan, karena di dalam kompetisi itu ada hukum yang selalu bisa berlaku
siapapun yang punya strategi yang tepat, dialah calon pemenang dalam setiap kompetisi yang ada. Dan kita bisa melihat dalam dunia sepak bola misalnya, strategi permainan itu sangat menentukan. Dan saya sering mencermati bagaimana Barcelona dan Real Madrid bermain. Ya, terlepas dari isu suap dan sebagainya, saya melihat ada strategi yang dimainkan oleh pelatih Barcelona dan pelatih Real Madrid yang setiap bertemu itu selalu bisa berbeda. Demikian juga di Liga Italia, itu ada Juventus, ada Inter Milan, ada AC Milan dan sebagainya. Itu yang pelatihnya punya strategi yang berbeda-beda untuk memenangkan pertarungan. Dan apalagi ketika Piala Dunia itu strateginya berbeda-beda. Tetapi sekali lagi, ketika sebuah permainan itu sudah dilakukan dengan cara yang tidak benar, maka yang akan menang itu adalah siapa yang kuat dengan cara apapun, termasuk yang sekarang ini terjadi dengan apa yang disebut dengan politik uang. Kecenderungan yang bersifat oligarkis itu bisa terjadi karena para oligark itu akan bermain untuk bisa mempengaruhi sebuah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang terjadi dengan tokoh-tokoh yang dimainkan. Sehingga wayang itu bisa kita lihat pada tokoh-tokoh yang dimainkan para oligark itu, yang memang mereka itu punya kekuatan yang luar biasa untuk memainkan sebuah peristiwa apapun di dalam dunia politik misalnya dengan tokoh-tokoh yang mereka perankan. Sehingga siapa di balik tokoh itu, itulah yang sesungguhnya memainkan peran untuk menciptakan peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti sekarang ini. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, nah, diskusi itu menjadi semakin menarik ketika kita melihat sejarah, terutama sejarah politik umat Islam. Saya pernah membaca buku-buku tentang sejarah politik umat Islam itu, dan saya bisa belajar itu. Ada muslihat-muslihat yang luar biasa yang dilakukan oleh orang ketika berperang. Dan pada dunia politik itu menjadi sesuatu yang terus ada. Dan jihad tanpa muslihat itu bisa jadi kemudian akan dikalahkan oleh siapapun yang dilawan oleh umat Islam. Nah, muslihat di sini harus diartikan sebagai serangkaian strategi yang dimainkan. Saya pernah belajar tentang bagaimana perang Khandaq itu terjadi. Saya pernah belajar tentang bagaimana perang Badar itu terjadi. Tetapi juga pernah belajar tentang bagaimana kekalahan umat Islam itu terjadi pada perang Uhud misalnya, atau perang Hunain misalnya. Nah, saya pernah membaca tentang perang antara umat Islam dan non-Muslim itu menjadi sebuah peristiwa politik yang bisa kita jadikan sebagai alas belajar untuk bisa kita jadikan sebagai ibrah bagaimana seharusnya umat Islam itu berkompetisi. Tidak harus kita pelajari sebagai cara berperang dalam arti pertemuan antara dua kekuatan secara fisik, tetapi juga pertemuan antara kekuatan dalam pemikiran, di dalam wilayah budaya, sehingga ada perang dalam wilayah pemikiran disebut dengan ghazwul fikri. Tapi ada perang budaya, ada perang dagang dan yang lain-lain. Dan pada saatnya saya katakan bahwa ketika kita bisa belajar untuk menggali bagaimana umat Islam itu menang dan bagaimana umat Islam itu kalah, kita akan bisa melangkah dengan tepat. Nah, ini yang kemarin juga disampaikan oleh teman saya dari Fakultas Teknik tentang bagaimana kita harus mengkaji ulang pemikiran yang disampaikan oleh salah orang jurnalis dari Mesir, namanya Shakib Arsalan. Al-Amir Shakib Arsalan itu pernah menulis dan kemudian tulisannya dibukukan dalam sebuah buku yang berjudul Limadza ta'akhkhara al-muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum. Buku ini memang pernah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi sudah lama. Nah, ini kan fenomena abad 20 sebenarnya yang berasa dipotret oleh seorang jurnalis, tetapi apa yang digagas itu masih relevan.
salah satu simpulan penting yang saya katakan dalam diskusi saya itu, umat Islam itu kalah karena meninggalkan Quran dan Sunnah tentu saja. Dan mereka kemudian karena meninggalkan Quran dan Sunnah, tidak hanya salah di dalam bertindak, tetapi juga salah dalam berpikir. Sementara orang-orang non-Muslim itu justru melaksanakan sesuatu yang sebenarnya kalau kita gali itu betul-betul bersesuaian dengan prinsip-prinsip yang ditawarkan Al-Quran dan Sunnah. Mereka sebenarnya telah menggali nilai-nilai yang ditawarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka bisa bekerja dari cara berpikir mereka sampai cara bertindak mereka. Jadi modus vivendi dan operandi mereka itu tepat ketika melangkah di dalam berkompetisi, sehingga mereka itu memenangkan pertarungan. Kalau kita bicara dalam dunia ekonomi dan bisnis, siapa pemenangnya? Dalam dunia politik, siapa pemenangnya? Di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, siapa pemenangnya? Apakah umat Islam atau negara-negara Muslim? Ayo kita jawab. Dan ada sebab yang melatar belakangi kenapa mereka menjadi pemenang dan umat Islam menjadi pecundang. Itu bukan karena Allah tidak adil, tetapi karena sikap zalim umat Islam terhadap diri mereka sendiri, karena mereka tidak bersikap proporsional untuk melahirkan pemikiran-pemikiran yang cerdas dan tindakan-tindakan yang tepat untuk memenangkan setiap kompetisi yang berjalan di dunia ini. Ini sunnatullah. Sederhananya memang kalau kita mau mengatakan seberapa mungkin umat Islam itu akan menang, itu akan sangat berkaitan dengan seberapa besar perhatian umat Islam terhadap Al-Quran dan Sunnah, kemudian menggali nilai-nilai yang ada di situ, yang di dalam Al-Quran dan Sunnah itu, kemudian mengimplementasikan, mewujudkan di dalam kehidupan nyata. Dan ini yang sudah dikerjakan oleh orang-orang non-Muslim. Kalau kita itu belajar dari kemajuan Jepang, kemajuan Korea, kemajuan Cina yang lebih dekat dengan kita, di samping kemajuan dunia Barat, itu kan mereka bisa maju karena mengikuti sunnatullah. Mereka berpikir dengan cerdas dan bertindak dengan bijak, dan pada saatnya apa yang mereka lakukan itu bisa mereka lakukan dengan tepat untuk meraih kehidupan duniawi yang luar biasa mereka dapatkan. Sementara umat Islam yang tidak berquran dan bersunnah secara tepat selalu kalah, selalu menjadi pecundang, tidak berhasil meraih kue yang disediakan oleh Allah, yang pada saatnya kita harus sadar itu karena kesalahan kita sendiri. Jadi kalau ada fasad, ada kerusakan, itu Allah sudah mengingatkan bahwa berkali-kali saya sudah mengatakan bahwa kerusakan-kerusakan yang terjadi di alam ini itu diakibatkan oleh para manusia yang memang tidak bersikap adil terhadap siapapun masuk pada dirinya. Dan saya selalu mengatakan bahwa siapapun itu akan rusak kalau dia tidak mengikuti sunnatullah. Dan siapapun itu akan bisa menjadi baik ketika mereka bekerja dengan sunnatullah. Dan ini yang selalu saya sampaikan. Kalau ada ayat yang menyatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Ini ayat yang mengingatkan. Ayat yang mengingatkan kepada kita bahwa kerusakan yang terjadi itu ada sesuatu yang terjadi sebagai akibat dari kesalahan manusia yang memang bersikap zalim. Nah, di dalam surat Ar-Rum ayat 41 itu Allah mengingatkan betul pada diri kita bahwa al-fasad, kerusakan itu terjadi dimanapun, di darat dan di laut, karena tindakan manusia itu sendiri. Dan mereka diingatkan agar betul-betul mereka itu sadar bahwa mereka menjadi seperti itu karena kesalahan mereka sendiri.
sekali lagi saya ingin mengatakan ya kepada para jamaah bahwa apapun yang terjadi di dunia ini itu jangan sampai kemudian kita jadikan sebagai alasan untuk menyalahkan orang lain, apalagi kemudian menyalahkan Allah. Ini yang disebut tindakan yang ceroboh atau cara berpikir yang tidak benar. Karena apa? Apapun yang terjadi itu lebih banyak karena kesalahan kita sendiri. Jadi ketika sesuatu itu terjadi, itu kita harus tahu bahwa Allah sudah mengatur sesuatu itu dengan aturan yang tepat. Tapi karena manusia tidak mau mengikuti aturan Allah, sehingga terciptalah kerusakan sebagai akibat dari tindakan mereka sendiri. Sehingga mereka harus sadar bahwa mereka harus kembali kepada Allah. Itu yang selalu saya sampaikan dalam beberapa kesempatan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, Allah itu Maha Adil, dan kemahadilan Allah itu akan bisa terjadi pada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Dengan keadilan yang ada dari Allah, manusia yang baik akan mendapatkan kebaikan, sementara manusia yang buruk akan mendapatkan keburukan. Satu saat saya merenung ketika membaca ayat Al-Quran pada surat Shad ayat 26. Di dalam ayat itu Allah berfirman kepada Nabi Daud. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi." Jadi kalau kita baca dengan bahasa yang sederhana, ya Dawud, ya Daud, Nabi Daud yang inna ja'alnaka, sesungguhnya kami Allah telah menjadikanmu khalifatan fil ard. Khalifah di sini adalah penguasa atau pemimpin di muka bumi. Jadi Allah siapa yang menjadikan kita khalifah? Allah. Nah, Nabi Daud pada waktu itu dijadikan sebagai pemimpin dan Allah yang memilih. Lalu apa perintah Allah? Fahkum bainan nasi bil haqq. Maka berilah keputusan terhadap semua perkara di antara manusia itu dengan adil, dengan hak, dengan benar. Jangan membuat keputusan yang salah, jangan membuat keputusan yang tidak benar, jangan membuat keputusan yang tidak adil terhadap siapapun orang yang harus Anda beri keputusan. Lalu dilarang dengan larangan wala tattabil hawa, dan janganlah kamu ikuti hawa nafsumu. Wa yudilluka an sabilillah, karena ketika kamu ikuti hawa nafsumu itu, hawa nafsu itu yang akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah. Innal ladzina yadilluna sabilillah lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Sesungguhnya orang yang sesat dari jalan Allah itu akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Jadi siapa yang sesat? Ya, yang tidak mau di jalan Allah, tidak mau berjalan di jalan Allah. Dan pada saatnya ketika mereka itu jadi memimpin, mereka tidak hanya sesat, bisa menyesatkan orang. Bisa menjadi ad-dhal, orang yang sesat, dan al-mudil, dan menyesatkan orang. Makanya kemarin ketika saya menulis tentang bagaimana kita seharusnya berpolitik, jadilah orang yang baik dan mau melakukan kebaikan. Mau melakukan perbaikan, mau berbuat islah. Jadi kita harus jadi soleh dan muslih. Nah, sementara dunia politik sekarang itu gak keruan, terjadi sebagai akibat dari kerusakan yang dilakukan orang-orang yang fasid dan mufsid. Orang yang sebenarnya rusak dan berpotensi dan bahkan ternyata berbuat kerusakan. Kalau dalam bahasa politik sekarang ini banyak politisi busuk yang di samping dirinya busuk membusukkan. Dunia politik itu menjadi semakin busuk karena peran mereka. Dunia politik itu harus diisi orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang bersih, yang pada saatnya berbuat sesuatu yang baik sehingga terjadilah kebaikan-kebaikan sebagai akibat dari perilaku mereka.
Dunia bisnis juga begitu. Tidak ada yang salah dalam dunia bisnis, kecuali pada aktor-aktor. Jadi ketika dunia bisnis itu menjadi sesuatu yang tidak baik, itu karena peran aktor-aktor yang bermain dengan curang. Dia menjadi orang yang fasid dan mufsid. Orang-orang yang rusak dan merusak. Dunia politik juga begitu. Dan mungkin nanti dunia pendidikan juga akan begitu. Dunia pendidikan itu akan rusak ketika diisi oleh aktor-aktor yang fasid dan mufsid. Orang-orang yang rusak dan merusak. Dan sekarang kalau kita bicara tentang manajemen pendidikan, siapa yang harus kita salahkan ketika terjadi kerusakan dalam dunia pendidikan? Yang manajernya. Dan sekarang manajer-manajer pendidikan itu, manajer-manajer dalam dunia pendidikan itu kehilangan pendiriannya karena mereka itu betul-betul telah dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan yang bisa mengendalikan mereka. Saya seringkali berguru ini. Pemimpin kita ini kan pemimpin-pemimpin yang seharusnya bermain dengan safe. Permainan safe itu diterjemahkan permainan-permainan yang bisa membawa keberuntungan bagi mereka. Persetan dengan kerugian yang terjadi pada rakyat, yang penting saya senang. Itu kan pemimpin-pemimpin yang di samping fasid dan sekaligus mufsid, pemimpin yang rusak dan merusak. Dalam dunia pendidikan juga begitu. Ketika para pendidik itu sudah tidak bermain sebagai orang yang soleh dan muslih, rusak dunia pendidikan itu. Dan aktor terpenting dalam dunia pendidikan itu adalah guru. Ketika kemandian guru itu ada, betul-betul ada, seperti ketika kita bicara dan teman-teman pada dunia pesantren, dunia luar pesantren itu tidak banyak bermain di dalam praktek pendidikan, sehingga proses pendidikan itu betul-betul dilakukan oleh para kiai dan para ustadznya yang membantu para kiai untuk bisa mendidik santrinya dengan pola pendidikan yang terbaik. Nah sekarang ini kita kan seringkali kehilangan kemandirian karena kita bergantung pada apapun dan siapapun yang mengendalikan diri kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya pernah membaca sebuah tafsir yang ditulis oleh Sa'di yang bercerita tentang sesuatu yang menarik untuk kita cermati. Dikisahkan pada suatu saat ada seorang raja yang zalim berkenan memanggil seorang darwis ke istananya untuk memberi nasihat. Darwis itu di dalam dunia tasawuf diilustrasikan sebagai seorang sufi yang sengaja hidup miskin sebagai jalan untuk mencapai kesempurnaan jiwa. Jadi bukan memiskin dari dirinya, tapi mencitrakan hidup miskin sebagai jalan untuk mencapai kesempurnaan jiwa. Pada waktu itu dimintai nasihat oleh raja. Nah, ketika sang darwis itu datang, raja yang sebenarnya zalim itu berkata begini, "Ya darwis, berikan aku nasihat. Amal apa yang paling utama untuk aku lakukan, untuk saya lakukan sebagai bekalku ke akhirat nanti?" Ya, sang darwis itu menjawab begini, "Amal terbaik untuk baginda adalah tidur." Kaget. Raja itu keheranan. Raja itu terkejut itu. Mengapa? Karena ketika tidur, jawab sang darwis itu, baginda berhenti untuk menzalimi rakyat. Ketika baginda tidur, rakyat dapat beristirahat dari kezaliman. Jadi pemimpin yang zalim itu lebih baik tidur aja lah. Karena kalau nggak tidur, dia tidak hanya menjadi fasid tetapi mufsid. Dia tidak hanya menjadi orang yang rusak tetapi merusak. Jadi para pemimpin yang zalim itu seharusnya tidur aja lah. Nggak usah bangun-bangun supaya rakyat tidak terzalimi. Tapi sekali lagi saya selalu mengatakan kepada para jamaah saya, manusia itu adalah makhluk Allah yang sering lalai dan mudah tergoda dengan berbagai macam bujuk rayu setan yang selalu bisa menyesatkan. Karenanya hampir dalam setiap langkah kehidupan, kezaliman itu akan hadir menggantikan posisi keadilan. Yang pelakunya itu ya orang-orang yang sebenarnya harus menjadi orang-orang yang adil tetapi bersikap zalim. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran itu ada mutrafun. Orang-orang yang disebut dalam bahasa Tatir itu adalah orang-orang yang seharusnya berperan, memainkan
peran yang tepat untuk rakyat, sehingga rakyat itu menjadi baik karena perannya, tetapi justru dia menjadi orang yang fasik, dan sebagai akibat dari kefasikan pemimpin yang seharusnya berbuat baik pada rakyatnya itu, rakyat menjadi hancur, sehingga hancurnya negara itu disebabkan peran pemimpin yang tidak benar. Nah, dan ini yang selalu saya sampaikan ya di dalam bahasan saya. Saya tidak ingin menuduh orang, tetapi saya selalu mengatakan dengan bahasa-bahasa simbolik bahwa orang yang seharusnya berperan baik itu harus selalu berperan baik. Kalau dia itu justru berperan tidak baik, maka potensi keburukan itu akan bisa kita lihat dalam kenyataan. Nah, di dalam Al-Quran itu ada kata-kata yang indah sekali. Itu ada kata-kata mutraf dalam ayat yang menyatakan wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Ini kan sesuatu yang bisa kita lacak nanti di dalam surat Al-Isra. Misalnya surat Al-Isra ayat 16. Nah, di dalam surat Al-Isra ayat 16 itu kita akan bisa memahami bagaimana Allah itu mengingatkan kepada umat manusia tentang bahaya yang bisa terjadi pada rakyat ketika pemimpin yang seharusnya berbuat baik itu justru menjadi orang yang tidak baik dan mereka mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kata-kata wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fatambarna tadmira, itu kalau diterjemahkan dengan terjemahan yang sederhana, kalau kami, kata Allah, mau membinasakan satu negeri, nggak usah repot-repot. Tinggal kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu mutraf itu orang-orang itu artinya berkecukupan dan seharusnya menjadi pemain yang memainkan peran supaya mentaati Allah, tetapi mereka justru melakukan kedurkaan. Mereka bermaksiat di negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadap perkataan atau tuntunan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu dengan kehancuran yang sehancur-hancurnya. Dan hancurnya negeri itu terjadi sebagai akibat dari peran pemimpin yang tidak dimainkan dengan baik oleh pemimpin itu. Mereka yang seharusnya itu berbuat adil, tapi justru berbuat zalim, rusak itu. Di dunia peradilan pun juga begitu. Hakim yang seharusnya adil, kok hakimnya itu zalim, habis. Dunia peradilan itu centang perenah, apalagi ketika hakim itu sudah dikendalikan oleh para penguasa yang mengendalikan peran mereka. Nah, sekarang kan bisa terjadi itu jaksa, hakim, dan semua orang yang berperan dalam dunia peradilan itu berproses dengan proses yang dikendalikan oleh orang-orang di luar peradilan. Wah, itu menjadi runyam. Ada riwayat yang mengatakan akan tiba suatu waktu kepada umatku penguasa yang penguasanya itu seperti singa, para penterinya itu seperti serigala, dan hakim-hakimnya seperti anjing. Sementara itu umat mayoritas, kebanyakan umat itu seperti kambing. Bagaimana bisa kambing hidup di antara singa, serigala, dan anjing? Wah, diterkam. Sayati zamanun ala ummati salatinuhum kal asadi wa wuzarauhum kadlib wa qudatuhum kal kalb wa sairun nasi kal aghnam wa kaifa ya'ishul gharam minal asadi wal dhib wal kalb. Ya, ini satu perumpamaan yang bagus sekali. Sayati zamanun ala ummati salatinuhum kal asadi wa wuzarauhum kadhibi wa qudatuhum kal kalb wa sairun nasi kal aghnam fa kaifa ya'ishul gharamu minal asadi wad dhibi wal kalb.
akan tiba suatu waktu pada umatku itu dikuasai oleh penguasanya yang seperti singa, para menterinya seperti serigala, hakim-hakimnya seperti anjing. Maaf nih, kalau presidennya seperti singa, yang puas, menteri-menterinya seperti serigala yang siap menerkam, dan hakim-hakimnya seperti anjing yang bisa dipelihara oleh orang-orang yang dengan ketaatannya itu kepada tuannya selalu menjilat-jilat dan akan taat tanpa reserve. Sementara umatnya itu seperti kambing, ya sudah, kambingnya akan diterkam. Bagaimana bisa kambing-kambing itu hidup di antara singa, serigala, dan anjing yang memang mereka berkolaborasi untuk berbuat jahat pada rakyatnya. Nah, saya selalu menekankan dengan kata-kata yang sederhana. Apa maksud penguasa seperti singa dalam konteks riwayat ini? Singa itu ditamsilkan dalam riwayat itu bukan dalam hal keberanian, tetapi dalam hal kerakusannya. Singa selalu saja memburu makanan dan demi kepentingan pribadi dan golongannya selalu ingin memburu dengan cara yang rakus. Sekali lagi, mereka itu menjadi orang yang tidak bisa mengendalikan keinginannya. Sementara serigala itu terkenal dengan sifat culas, gesit, licik. Ia bisa menggunakan dengan berbagai macam cara untuk menghasilkan buruannya, walaupun dengan jalan yang tidak ksatria. Adapun anjing yang suka menjilat, pandai sekali menyembunyikan kepuasannya di balik kejinakannya yang dimiliki olehnya. Begitulah riwayat yang menerangkan keberadaan umat manusia. Nah, apakah yang dimaksud dengan riwayat tersebut telah tiba saat ini di seputar kita? Wallahu a'lam. Hanya saja sebagai sebuah ilustrasi, saya selalu mengatakan Allah sudah berfirman, misalnya di dalam surat An-Nisa ayat 135. Allah berfirman dengan firman-Nya yang luar biasa, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ini surat An-Nisa ayat 135 ini. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar menegakkan keadilan. Yang benar-benar menegakkan keadilan. Menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau bapak ibu kamu dan kamu punya kerabat. Artinya kaum kerabatmu sendiri. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata atau fakta-fakta atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, apa pesan yang ingin saya sampaikan dalam pengajian ini? Seperti apapun orang itu sudah rusak, jangan pernah menjadi orang yang rusak. Jadilah orang yang tetap bersikap istiqomah untuk menjadi orang yang baik dan bisa berbuat baik dengan kemampuan kita masing-masing. Insya Allah kalau kita itu mau berbuat baik dengan kebaikan yang terbaik, insya Allah tidak hanya kita yang akan mendapatkan kebaikan, tetapi orang-orang di samping kita pun akan mendapatkan kebaikan dari perbuatan baik yang kita hadirkan. Peran kita itu ada di mana-mana, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang betul-betul bermain dengan permainan yang terbaik sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah. Dan pada saatnya kita ya bisa berharap mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan bagi diri kita untuk melakukan tindakan yang terbaik, dan mudah-mudahan Allah meridhoi apapun yang kita jalankan, sehingga Allah benar-benar memberikan kebaikan kepada siapapun yang ingin berbuat baik dalam rangka untuk taat kepadanya. Inilah apa yang ingin saya sampaikan, termasuk di dalamnya bagaimana ketika kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi seputar kita, gak usah risah dan gelisah. Jangan pernah kita resah dan gelisah. Kembalikan semua kepada Allah, dan sekali lagi berikhtiarlah dengan ikhtiar yang terbaik, dan jangan lupa bermohon pada Allah dengan doa-doa kita, karena hanya Allah yang akan selalu memberikan yang terbaik pada diri kita, yang senantiasa dekat pada diri kita, dan Allah berkuasa untuk menentukan apapun yang kita harapkan untuk terjadi. Dan disinilah arti penting sikap tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berikhtiar dan berdoa, memohon kepada Allah dengan permohonan yang terbaik, dan
dimanapun serta kapanpun kita berada, bersikap istiqomahlah untuk menjadi orang-orang yang selalu melangkah dengan langkah yang terbaik selaras dengan aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.